Halo semuanya. Jika kau membaca kisah ini, mungkin kau sedang mencari arti cinta yang tak biasa. Cinta yang datang bukan dari usia muda atau kisah sempurna, tapi dari luka yang mengering dan jiwa-jiwa yang ingin pulang. Aku bertemu dengannya bukan di tempat yang romantis, bukan pula dalam momen dramatis seperti di film, hanya di pinggir jalan kecil. Saat seorang perempuan tua sedang kesulitan mengangkat keranjang belanja dari bagasi mobilnya. Tapi sejak hari itu, hidupku tak lagi berjalan biasa. Pagi itu kota masih lengang. Hanya beberapa burung gereja yang terdengar riuh di sela-sela dedaunan flamboyan yang menggugurkan kelopak merahnya. Aku baru saja menyelesaikan setengah gelas kopi, hendak berangkat ke kantor di lembaga pendidikan tempatku bekerja. Hari Senin biasanya menjadi awal yang sibuk. Saat berjalan menyusuri gang kecil menuju jalan utama, aku melihat seseorang kesulitan mengangkat keranjang belanja dari mobil. Perempuan itu tampak berusaha sekuat tenaga, meski tubuhnya sudah tampak rentah. "Bu, boleh saya bantu?" kataku sambil mendekat. Perempuan itu menoleh. Wajahnya teduh, kulit sawo matang yang bersih, rambut disanggul rapi, dan sorot matanya menyimpan keteguhan hidup yang tak bisa ditutupi usia. Tubuhnya tinggi sedang, posturnya ramping namun tetap menyimpan lekuk wanita yang tak bisa disangkal, bahkan di usia 67-nya. "Oh, terima kasih nak," jawabnya dengan senyum tulus. "Saya memang tak sanggup lagi kalau belanja terlalu banyak. Namaku Mun." "Ibu Mun ya? Saya Raka. Rumah saya hanya 2 gang dari sini." Dari situlah semuanya bermula. Ibu Mun tinggal di sebuah rumah besar, bergaya kolonial yang sudah direnovasi rapi. Rumah itu terasa hangat, penuh tanaman dan harum bunga melati. Ia tinggal bersama satu pembantu setianya, Mbak Rum, yang lebih seperti teman daripada pekerja. Suaminya telah meninggal 5 tahun lalu. Beliau dulunya seorang pejabat di instansi ternama. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal di desa lain. Sesekali berkunjung, tapi lebih sering menelpon saja. Sebagai jejaka berusia 35 tahun, aku termasuk tak biasa di lingkungan kami. Banyak orang heran mengapa aku memilih hidup sendiri, padahal karirku cukup mapan. Tapi aku tahu, bukan karena aku takut mencinta, hanya saja belum ada yang membuatku merasa ingin pulang, sampai aku mengenal Ibu Mun. Kami sering bertemu di pasar, di taman, kadang hanya saling menyapa dari beranda. Tapi pada suatu sore, aku tak sengaja melihatnya duduk sendiri di bangku taman kecil dekat rumahnya. Tangannya menggenggam secangkir teh, matanya menerawang langit jingga. Aku mendekat. "Boleh duduk, Bu?" Ia menoleh dan tersenyum. "Panggil aku Mun saja. Di sini kita tak perlu formal." Kami mengobrol panjang malam itu. Tentang masa mudanya, tentang kesetiaan, kehilangan, dan kebebasan. Ia berbicara dengan bijak, dan tiap kalimatnya seperti mengalun dalam lagu yang lembut. "Kadang, kesepian bukan soal tak ada orang," katanya, "tapi soal tidak ada yang benar-benar mengerti kehadiranmu." Aku hanya menatapnya lama. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai bergerak perlahan. Hubungan kami berkembang tanpa rencana. Kadang aku mampir membawakan roti hangat, atau ia mengirimkan bubur kesukaanku lewat Mbak Rum. Kami tak pernah menyebut kata cinta, tak pernah saling menggenggam tangan. Tapi setiap kali aku melihatnya tertawa karena leluconku yang garing, aku tahu ada ruang di hatiku yang kini hanya bisa diisi olehnya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, beberapa mencibir, beberapa hanya diam dan menatap heran. Tapi kami tidak peduli.
Dunia terlalu bising untuk didengar terus-menerus. Yang penting, kami saling mengerti, saling mengisi, dan tak merasa sendiri lagi. Suatu malam, kami duduk bersama di teras rumahnya. Angin mengelus lembut rambutnya yang sudah memutih tapi tetap anggun. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Siluet tubuhnya tampak tegas di balik cahaya lampu gantung. Dada yang masih kokoh berdiri, seolah menunjukkan bahwa ia belum menyerah pada usia. "Apa kamu takut menjalani hidup seperti ini bersamaku?" Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, menatap wajahnya. "Tidak, Mun. Justru aku takut jika suatu hari kau tak ada lagi." Ia tersenyum, dan kali ini ia menggenggam tanganku. Hangat, nyata. "Kalau begitu, jangan jauh-jauh, Raka. Tetaplah dekat, meski hanya duduk diam di bangku taman. Aku tak butuh banyak. Cukup seseorang yang mau pulang ke dalam diamku." Dan sejak hari itu, rumah Ibu Mun tak lagi sepi, dan aku tak lagi merasa sendiri. Berita tentang kedekatanku dengan Ibu Mun akhirnya terdengar oleh anak-anaknya. Aku mengetahuinya dari Mbak Rum yang tak sengaja mendengar percakapan telepon yang agak tinggi nada suaranya beberapa hari lalu. "Bu Mun, anak lanang ngenici kok sempat marah-marah, Bu?" kata Mbak Rum pelan sambil menuang teh. Mun tersenyum tipis. "Ya, biasa. Mereka belum paham kalau ibunya ini masih punya hati." Aku menunduk. Aku tahu, cepat atau lambat, ini akan datang. Beberapa hari kemudian, salah satu putranya datang ke rumah. Namanya Dimas. Lelaki dengan jas rapi, suara berat, dan tatapan waspada sejak pertama ia melihatku duduk di ruang tamu. "Ibu," katanya saat itu. "Apa benar yang orang-orang katakan, Ibu dekat dengan orang ini?" Ia tidak memanggil namaku, hanya orang ini. Aku berdiri, hendak pamit, tapi Ibu Mun menahan tanganku. "Duduklah, Raka, tak ada yang perlu kau hindari." Dimas melanjutkan dengan suara yang lebih keras. "Ibu, usia ibu sudah tidak muda. Maaf, tapi apa yang ibu lakukan tidak pantas. Apa yang orang lain pikirkan?" Ibu Mun menatapnya tajam. Suaranya tetap tenang, tapi tegas. "Yang tidak pantas adalah menganggap ibumu tidak punya hak untuk bahagia." Sejak pertemuan itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tak ingin menjadi alasan Ibu Mun berseteru dengan darah dagingnya sendiri. Api di balik keheninganku, hatiku penuh tanya dan ragu. Suatu malam, Ibu Mun datang ke rumahku. Ia membawa sup jahe dan wajah yang tetap teduh meski sedikit letih. "Kau menjauh," katanya lembut. "Kenapa?" Aku menatapnya. "Karena aku tak mau kau kehilangan anak-anakmu hanya karena aku." Ia duduk di kursi kayu di berandaku. "Dengar, Raka, mereka mungkin butuh waktu, tapi aku lebih takut kehilangan seseorang yang melihatku bukan sebagai usia, bukan sebagai janda, tapi sebagai manusia." Aku menunduk. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar dicintai. Tanpa syarat, tanpa topeng. Gosip pun menyebar. Tetangga mulai berbisik. Beberapa ibu-ibu menatapku dengan tatapan iba, seolah aku mengejar janda kaya. Tapi aku terus menjalani hariku. Bekerja, mengajar, dan setiap minggu tetap mampir ke rumah Ibu Mun. Meski kadang hanya untuk menyiram tanaman bersama. Suatu hari, salah satu kolegaku di kampus bertanya saat makan siang, "Praka, kenapa kau belum nikah? Atau katanya sekarang kamu dekat dengan seorang janda?" Aku tersenyum. Aku memilih mencintai bukan karena umur atau status, tapi karena hatinya. Dan hatinya sangat hidup. Temanku terdiam. Mungkin tak banyak yang mengerti, tapi itu tidak masalah. Beberapa bulan berlalu. Anak-anak Ibu Mun mulai luluh. Perlahan,
Salah satu menantunya datang mengantar cucu untuk menginap semalam di rumah sang nenek. Aku juga mulai diundang makan malam, dengan suasana yang lebih manusiawi meski masih kaku. Satu malam, setelah cucunya tertidur, Mun menatapku di ruang tamu. Kau tahu, Raka, aku tak pernah menyangka bisa jatuh cinta lagi. Tapi cinta ini bukan seperti dulu, bukan yang membakar dan membutakan. Ini cinta yang tenang, seperti danau di pagi hari. Aku menggenggam tangannya. Danau itu mungkin sunyi, tapi selalu dalam. Kini, hubungan kami tak lagi disembunyikan. Tidak semua orang setuju, dan itu tak mengapa. Tapi kami mulai diterima, satu demi satu. Aku masih sendiri, belum mengikat dengan janji atau cincin. Tapi hatiku tahu, setiap kali aku memandang Ibu Mun yang menyiram tanaman pagi-pagi dengan wajah damai dan rambut beruban disanggul rapi, aku tahu, aku pulang. Dan ia pun demikian. Kami tak perlu pesta, kami tak perlu validasi dunia. Karena cinta yang dewasa tak berisik. Ia hadir seperti senja, hangat, perlahan, dan tak perlu dijelaskan. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Hujan deras setiap sore seolah mencerminkan isi hati kami yang mulai bergejolak, tanpa kami sadari dari awal. Segalanya mulai berubah setelah acara ulang tahun cucu Ibu Mun. Aku diundang, seperti biasa, tapi suasana malam itu berbeda. Salah satu anak Ibu Mun, yang sejak awal tak pernah benar-benar setuju dengan hubungan kami, melontarkan sindiran di hadapan keluarga. Saya cuma kasihan, Ma. Orang seganteng itu, tapi mainnya sama ibu saya. Gak ada perempuan muda lain ya. Tawa kecil menyebar, tapi menusuk. Ibu Mun menatapnya tajam. Tapi aku hanya tersenyum, pura-pura tak terganggu, padahal dadaku sesak. Malam itu, saat aku pulang lebih awal, Ibu Mun mengejarku sampai halaman rumah. Maafkan mereka, Raka. Mereka belum bisa sepenuhnya menerima. Aku menatapnya. Aku kuat, Mun. Tapi aku tidak yakin hubungan ini tidak menyakitimu. Ia memelukku erat. Tapi malam itu, pelukannya terasa lebih dingin. Hari-hari berikutnya, kami tetap bertemu, tapi kami mulai bicara lebih sedikit. Bahkan kebersamaan kami lebih banyak diisi dengan hal-hal rutin, bukan tawa dan percakapan dalam seperti dulu. Aku mulai merasa bahwa hubungan ini bukan lagi tentang dua orang yang saling mencintai, tapi dua orang yang saling menahan luka agar tak saling menyakiti. Sampai pada suatu sore, saat hujan gerimis turun, Ibu Mun memanggilku ke berandanya. Raka, katanya pelan, kau tahu aku mencintaimu kan? Aku mengangguk, tapi aku lelah. Bukan karena kau, tapi karena dunia yang tak henti menghakimi. Karena anak-anakku yang menjauh, karena suara-suara yang tak bisa kuusir dari hatiku. Aku menggenggam tangannya, erat. Lalu apa maksudmu? Ia menarik napas panjang. Aku ingin kita berhenti, bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku ingin mengakhiri ini saat kita masih saling memandang dengan cinta, bukan dengan luka. Aku hanya terdiam. Hujan turun semakin deras, tapi di dalam diriku, keheningan jauh lebih bising. Aku tak datang lagi ke rumahnya, bukan karena benci, tapi karena janji diam itu telah mengikat. Kami memilih berpisah dengan cara yang dewasa. Tidak saling menyalahkan, tidak saling merengek, hanya saling melepaskan dengan pelan. Hari-hari kembali sepi. Aku bekerja seperti biasa, tersenyum seperti biasa. Tapi hatiku tahu, tak ada hal yang benar-benar biasa sejak ia pergi dari hari-hariku.
Kadang aku melewati rumahnya. Jendela masih dibuka pagi-pagi. Tapi kini, bak rum yang menyiram bunga. Ibu Mun jarang terlihat di teras lagi. Beberapa surat pernah kutulis, tapi tak pernah kukirim. Entah kenapa, cinta yang besar kadang justru memilih diam sebagai bentuk paling lembut dari pengorbanan. Beberapa bulan kemudian, aku menerima kabar dari Mbah Rum bahwa Ibu Mun akan pindah ke desa dekat dengan anak sulungnya. Ia ingin lebih dekat dengan cucu-cucunya. Ia juga mulai sering sakit kepala dan ingin suasana yang lebih tenang. Aku datang malam itu terakhir kalinya. Dia menyambutku di ruang tamu. Wajahnya masih sama, damai, tegar, dan menyimpan rindu yang tak perlu dijelaskan. "Kau baik-baik saja, Raka?" tanyanya. Aku tersenyum. Aku hidup, tapi tak selalu baik-baik saja. Ia tersenyum. Begitu juga aku. Kami duduk berseberangan, tak banyak kata, hanya tatapan dan segelas teh hangat yang tak disentuh. Sebelum aku pamit, ia menyerahkan sebuah amplop. "Kubuatkan puisi untukmu, jangan dibuka sekarang." Aku mengangguk. Kami tidak saling berpelukan, tapi kami tahu itu adalah perpisahan yang sebenarnya. Kini, aku berjalan sendiri lagi. Tapi, tidak seperti dulu. Ada ruang dalam hatiku yang sudah ditempati, dan tak akan kosong lagi. Bukan oleh kehadiran seseorang, tapi oleh kenangan yang tak akan pudar. Aku tak tahu apakah akan jatuh cinta lagi. Mungkin iya, tapi tidak akan pernah seperti mencintai Ibu Mun. Cinta yang tenang, yang lembut, yang membuatku mengerti bahwa kebersamaan bukan soal usia, tapi soal siapa yang membuat kita merasa pulang. Dan saat aku duduk di taman kecil dekat rumahnya, yang kini sudah kosong, aku membaca puisinya untuk pertama kali. Jika kau bertanya apakah aku menyesal, jawabku tidak. Aku hanya sedih, karena kita harus memilih antara cinta dan damai. Dan hari itu, aku memilih damai. Untukmu, untukku, untuk semua. Tapi cintaku tetap tinggal di senja terakhir yang kau pandangi bersamaku. Waktu berjalan tanpa peduli pada hati yang tertinggal. Sudah hampir 2 tahun sejak perpisahan kami. Aku menjalani hari-hari seperti biasa. Bekerja, membaca, menulis, dan kadang duduk sendiri di taman kecil yang pernah menjadi saksi percakapan-percakapan kami. Hingga suatu sore yang tampak biasa, namun tidak. Aku sedang mengecek berkas laporan di kantor, saat sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Pak Raka, saya Rum, pembantu almarhumah Ibu Mun. Maaf, baru sempat mengabar. Ibu Mun telah wafat 3 hari lalu di desa." Jantungku berdebar tanpa irama. Dunia tak tiba-tiba gelap, tapi jadi terlalu terang dan asing. Aku duduk terpaku. Tangan gemetar, lidah keluh. Aku tak tahu harus berespons bagaimana. Tak sempat menanyakan bagaimana sakitnya, bagaimana akhirnya, siapa yang ada di sisinya. Yang ku tahu hanya satu. Dia sudah tidak ada. 3 hari. Sudah 3 hari. Dan aku bahkan tak tahu hari dan jam dia dimakamkan. Aku tidak hadir. Tak ada pelukan terakhir. Tak ada kecupan kening. Tak ada bisikan lirih terima kasih yang seharusnya aku ucapkan. Malam itu aku menangis diam-diam, seperti anak kecil yang kehilangan arah di tengah pasar. Bukan karena kematian itu sendiri, tapi karena aku tidak berada di sana saat dunia menutup kisah hidup orang yang paling membuatku merasa hidup. Esoknya aku mengambil cuti tanpa alasan. Aku naik kereta menuju desa tempat anak sulungnya tinggal. Hanya ingin melihat tempat terakhir ia mengembuskan napas. Makamnya terletak di ujung pemakaman desa. Sederhana, namun rapi. Nisan marmer putih tertulis, Munarti, 1956
2025. Ibu, sahabat, dan sumber damai. Tak banyak bunga, tapi makam itu bersih, seolah disentuh dengan hati. Aku berdiri lama di sana, tak sanggup mengucap apa-apa, hanya menggenggam tanah basah di genggaman. Seolah dengan itu aku masih bisa memeluknya sekali lagi. Salah satu anaknya Dimas melihatku dari kejauhan. Ia mendekat perlahan. "Terima kasih sudah datang, Mas Raka," katanya. Suaranya lebih tenang dari 2 tahun lalu. Aku menatapnya, mata kami saling bicara. "Ia masih sering sebut namamu," katanya pelan. "Sampai akhir hayatnya dia tetap menyimpanmu di hatinya." "Kami tahu, tapi mungkin kami terlalu lama untuk mengerti." Aku mengangguk, tak mampu menjawab. Sebelum pulang, baru memberiku sesuatu. Sebuah kotak kecil dan sepucuk surat. "Raka, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Jangan tangisi kepergianku. Aku sudah bahagia sejak lama. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku pernah dicintai dengan cara yang sederhana, jujur, dan tulus. Terima kasih sudah hadir, meski hanya sebentar. Cinta kita tak pernah salah, hanya tidak diterima dunia dengan mudah. Tapi aku percaya, di dunia berikutnya, tidak ada usia, status, atau jarak. Hanya jiwa yang mengenal jiwa. Dan aku akan mengenalmu. Selalu." Aku pulang dengan langkah ringan, tapi dada terasa kosong. Aku tak tahu akan jatuh cinta lagi atau tidak. Tapi aku tahu, tak ada lagi cinta yang akan sama. Kini, tiap pagi aku menyeduh teh dan menaruh secangkir di kursi kosong di beranda. Seolah masih menemaninya. Aku tidak menyebutnya kenangan. Bagiku, ini kehadiran yang tak lagi terlihat. Dan ketika hujan turun, aku menatap langit dan membisikkan namanya. Moon. Sebuah nama yang tak akan hilang dari hidupku, meski kini hanya terdengar di antara desir angin dan doa diam. Aku pulang dengan langkah ringan, tapi dada terasa kosong. Aku tak tahu akan jatuh cinta lagi atau tidak. Tapi aku tahu, tak ada lagi cinta yang akan sama. Kini, tiap pagi aku menyeduh teh dan menaruh secangkir di kursi kosong di beranda. Seolah masih menemaninya. Aku tidak menyebutnya kenangan. Bagiku, ini kehadiran yang tak lagi terlihat. Dan ketika hujan turun, aku menatap langit dan membisikkan namanya. Moon. Sebuah nama yang tak akan hilang dari hidupku, meski kini hanya terdengar di antara desir angin dan doa diam. Kini tak ada lagi pundak tempat aku bersandar. Tak ada lagi suara lembut yang menyambut di beranda. Tapi setiap senja yang turun perlahan, aku tahu, cinta itu masih tinggal di dadaku. Ia tak pernah pergi. Ia hanya pulang lebih dulu. Sekian cerita masa laluku. Dukung channel dengan mensubscribe. Karena masih banyak cerita-ceritaku yang lebih seru.